Malam hari ini hambanya Ibu Ruth Julita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya berikan waktu untuk Ibu Ruth saat ini. Silakan Bu Ruth. Puji Tuhan, selamat malam, selamat pagi, selamat sore yang ada di Belanda. Oleh karena kasih Tuhan dan anugerahnya, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya melalui Bu Mastri, Pak Sinto, yang masih juga mempercayakan saya untuk sharing tentang firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, tema saat ini adalah istimewa tapi tidak manja. Kalau saya melihat tema ini, wah ini saya banget ini. Saya dikasihi istimewa di hadapan Tuhan Yesus dan Bapa, tapi tidak manja, tidak dimanja seperti itu. Ini hanya intermezzo saja. Tapi puji Tuhan, malam hari ini bertolak dari satu ayat, yaitu Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Boleh minta tolong Bu Mastri dibacakan, Kak, karena tab saya terbatas untuk membuka. Efesus pasal 6 ayat 4. Saya baca ya Bu. Ya. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Mastri. Tadinya waktu saya membaca ayat 1 saja ini, saya sempat telepon sama Bu Mastri. Cocok enggak kira-kira ini saya yang membawakan? Saya bukan seorang ayah, tapi ibu. Tapi begitu berjalan waktu, saya berpikir, iya ya, saya juga kan kadang-kadang atau momen-momen tertentu saya mesti harus jadi bapak dalam memutuskan, harus kelihatan kuat, harus tidak lembek di hadapan anak-anak. Saya menunjukkan saya kokoh supaya mereka juga tidak lembek, tidak kokoh, tidak manja, tetap kokoh dalam segala keadaannya. Puji Tuhan, kita kembali, itu hanya intermezzo saja. Kembali kepada ayat pokok kita, kalau di dalam Efesus pasal 1, pasal 6 ayat 1 sampai 4 ini berbicara bagaimana keharmonisan hubungan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan ayat yang keempat secara spesifik adalah hubungan ayah dan anak. Dan ini hubungan ayah dan anak adalah hubungan terpenting nomor 2. Hubungan terpenting kedua dalam hubungan keluarga. Saya sedikit membaca artikel yang berlaku di Romawi pada masa itu. Menurut Kekaisaran Romawi, sangat berbahaya bagi anak-anak yang mana
patriarki atau hukum sosial yang mendominasi laki-laki dalam keluarga. Bapak memegang kekuasaan penuh atas anak-anak, sehingga anak adalah milik orang tua atau ayah. Ayah bisa meninggalkan bayinya, bisa menghukum dengan membunuh mereka. Ayah bisa menyuruh melakukan kerja paksa atau bahkan menjualnya sebagai budak. Dan itu berlaku sampai anak usia dewasa selama sang ayah masih hidup. Saya membayangkan itu, wah luar biasa. Begitu status atau kedudukan ayah, anak begitu sangat terancam, tidak bernilai begitu menurut patriarki yang berlaku di Romawi saat itu. Sehingga pada saat Paulus mengajarkan demikian hubungan ayah, anak, haruslah demikian, maka di era itu sangat mengejutkan di kalangan mereka. Namun Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menyatakan keharmonisan dalam rumah tangga dari ayat 1 sampai 3 secara lugas, hubungan suami istri, hubungan sampai bahkan hubungan tuan dan hamba, hubungan majikan dan mungkin ART, pembantu rumah tangga, secara lugas dijelaskan di situ ayat 1 sampai 3 dan kemudian ayat 4 barulah masuk kepada hubungan penting kedua, yaitu ayah dan anak. Rumah tangga merupakan keluarga, merupakan komunitas terkecil, merupakan komunitas dasar dari komunitas yang semakin besar. Nah, di situ Paulus mengajarkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga, baik suami istri, ayah anak atau orang tua anak, bahkan tuan dan hamba. Tentang hal ini Paulus tuliskan juga bukan hanya kepada jemaat di Efesus, melainkan Paulus juga menuliskan itu, mengingatkan hal yang sama kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Namun boleh kita baca, Ibu Mastri minta tolong baca dari ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 ya, Bu. Saya. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, terima kasih. Hal yang sama juga dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Berarti ini adalah merupakan hal yang penting bagi Paulus
oleh pimpinan Roh Kudus untuk membimbing, untuk membina, untuk memperjelas, untuk merealisasikan rumah tangga yang harmonis di dalamnya. Wewenang orang tua terhadap anak-anak secara modern, secara kekinian, atau secara realita yang ada, orang tua bukan hanya menginginkan anaknya bertumbuh sehat fisik, secara fisik, atau secara tubuh, dan bukan hanya menginginkan anaknya menjadi cerdas, jenius, berprestasi baik. Namun, hal yang penting juga, yang ketiga adalah pertumbuhan moral dan iman anak. Untuk itu penting, dan untuk itu orang tua merupakan peran penting bagi setiap pertumbuhan moral dan iman anak. Sehingga nanti sampai pada titik tertentu, tentu menjadi bukan lagi aturan atau bukan lagi saran Paulus, tetapi Tuhan Yesus, Bapa di surga, menghendaki sampai pada waktunya kita menjadi serupa dengan Yesus. Bukan hanya anak-anak, tetapi kita juga sebagai orang tua. Itu yang Paulus tekankan, itu yang Paulus nasihatkan, supaya membina anak-anak baik dalam pertumbuhan fisik, intelektual, juga moral, dan kerohanian atau iman. Seperti itu. Saya ini lagi berbicara seperti di hadapan 100 orang, karena saya berbicara terhadap senior-senior yang menjadi teladan bagi saya tentunya, yang sudah sukses di dalam putra-putri seperti itu. Dan di sini memang di dalam masing-masing rumah tangga, masing-masing orang tua, di dalam membina atau memperhatikan pertumbuhan anak, itu berbeda-beda, baik secara fisik maupun secara intelektual, moral, dan iman. Karena saya berbicara di hadapan senior-senior yang sudah lebih dulu sukses di dalam membina anak, memimpin anak untuk menuju luar biasa dekat dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, selain tadi yang saya sebutkan, jenius, berprestasi baik, dan sebagainya, sukses di dalam karir. Maka saya ingin membagi ya sesuai dengan kesaksian saya, kondisi saya seperti itu. Kembali mengingat patah bijak dari Pak Sinto, lakukan apa yang kau katakan, katakanlah apa yang kau lakukan. Nah, saya tidak jauh dari apa yang dari keterbatasan saya di saya sebagai seorang tua, kadang sebagai ibu, kadang sebagai ayah, dengan segala keterbatasan saya menanamkan kalau untuk yang pertumbuhan jasmani, pertumbuhan fisik, masih ada almarhum suami. Wah,
Dia sangat konsen sekali tentang pertumbuhan anak masih kecil, sampai setiap hari harus disuapin telur setengah matang selalu 2 telur setengah matang, telur ayam kampung, sampai telaten menyuapinya. Mesti harus Nah, mengenai pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman atau moral dari anak-anak, saya sering mengatakan face to face kepada mereka. Yang saya tanamkan 2 hal, Bapak Ibu. Yang sederhana ini. Yang pertama, saya katakan kepada mereka masing-masing, kejujuran dan ketulusan adalah bagai mata uang yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Itu yang pertama saya tanamkan. Kejujuran dan ketulusan adalah bagai 2 mata uang yang berlaku kapanpun dan dimanapun kamu berada, bersama siapapun kamu berada. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan pernah sakiti hati Tuhan dengan cara apapun. Bahkan kapanpun kamu jauh dari orang tua, dari mami, dari papi saat itu, jangan pernah engkau menyakiti hati Tuhan. 2 hal itu yang saya tanamkan kepada anak-anak. Dan itu saya nyatakan selalu menjadi kebiasaan saya face to face. Jadi satu persatu, ada masanya mereka kadang yang anak pertama waktu itu masih anak-anak, lagi ada perlu saya ingin berbicara sama mami. Jadi setiap apapun menjadi kebiasaan, apa yang terjadi, apa yang engkau alami di luar rumah selalu terbuka, selalu cerita seperti itu. Sehingga kalau pulang sekolah, mendapat bulian, bahkan mendapat pujian, itu selalu dikatakan, diceritakan seperti itu. Nah, kalau mengenai bulian, ketiga anak kami mengalami bulian. Karena kalau yang 2 itu SD sempat tidak sampai 1 tahun kami sekolahkan di sekolah negeri. Nah, ternyata di situ ada bulian yang membuat mereka rasa takut, rasa tidak nyaman seperti itu. Kalau anak kami yang kedua, sampai di SMP pun masih mengalami bulian itu. Sehingga waktu papanya dipanggil Tuhan, ternyata bertumpuk apa yang dirasakan itu bertumpuk sehingga sedikit mengalami goncangan. Ya, bagi saya saat itu pergumulan berat. Bagi saya saat itu pergumulan berat sekali bagi saya. Tapi puji Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan juga dipertemukan dengan seorang psikolog anak Tuhan yang berbaik hati, lantas menelepon
anak saya yang ketiga diberi motivasi, dikuatkan, digali semuanya. Ini yang baik, ini yang harus kau lakukan saat ini. Nah, puji Tuhan, luar biasa, tertolong juga. Sehingga kembali sekolahnya, kembali semangat, bahkan ikut melayani Tuhan. Selain di gereja sendiri, juga ada di gereja besar, tamborin dan sebagainya. Bangkit. Lantas puji Tuhan, nilai di sekolahnya juga puji Tuhan berkembang. Nilainya 99. Kalau toh ada 128, itu 8, wah, menjadi penghiburan saya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan memang kondisi saya benar seperti tema ini, dikasihi tetapi tidak manja. Saya harus berjuang di setiap hari. Dalam hal kecil, haruslah saya berjuang dan haruslah saya bergumul dengan air mata. Tetapi kasih sayang Tuhan terus dilimpahkan, terus dipenuhkan bagi kami dan anak-anak kami. Sehingga hubungan kami ya boleh dikatakan sedikit harmonis kalau tentang orang tua dan anak, karena mereka sangat dekat semuanya. Bahkan mengucapkan terima kasih itu bukan hanya momen-momen ulang tahun, tetapi momen-momen tertentu sering mereka menyatakan, terima kasih Mami, Mami orang tua yang sangat membanggakan. Berbunga-bunga hati saya. Ya, ternyata mereka tidak merasakan kekecewaan atau dan sebagainya, tetapi mereka bangga, mereka bisa mengucap syukur. Wah, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Kembali Paulus kepada ayat firman Tuhan, Paulus menasihatkan peran orang tua untuk pertumbuhan anak, baik secara moral, secara intelektual, iman, rohani. Perlunya orang tua memiliki intelek, moral, dan rohani yang bisa diteladani oleh anak, yaitu dengan membimbing, membina anak-anak didasari dengan kasih. Didasari dengan kasih. Jangan sakiti anakmu. Jangan engkau menyakiti anak-anakmu. Tetapi kalau saya boleh teruskan, kasihilah, bimbinglah anak-anakmu dengan kasih. Seperti itu Paulus menekankan hal itu. Hubungan orang tua dan anak yang didasari dengan kasih. Satu ilustrasi lucu, kalau seseorang ayah sedang bekerja sambil pukul-pukul alat dan paku dan sebagainya, lagi mengerjakan sesuatu, lantas anaknya yang masih kecil datang mendekati ayah ini. Anak ini bertanya, ayah, kenapa ayah? Kenapa bapak rambutnya putih? Rambutnya bapak kok putih? Lantas ayah ini menjawab,
ya, ini rambut ayah ini putih, yaitu karena kamu. Kalau kamu nakal sekali, rambut ayah putih satu. Kamu nakal lagi, rambut ayah bertambah putih lagi. Jadi yang menyebabkan rambut ayah ini putih adalah kamu. Makanya kamu jangan nakal. Seperti itu, kata ayah menjawab dengan sibuk dengan kerjaannya yang sedang dikerjakan. Lalu anak bertanya kembali, loh ayah, nah itu kakek kok rambutnya putih semua? Rambutnya kakek kok putih semua? Berarti ayah nakal sekali ya. Ayah yang menyebabkan rambut kakek menjadi putih semua. Ini hanya intermezzo. Jadi apapun yang dikatakan perkataan orang tua yang ingin bergurau atau apa, tetapi hal itu menjadi teladan, diteladani baik yang benar maupun yang kurang benar. Ini hanya intermezzo saja. Jadi apa yang dikatakan ayah, anaknya mengikuti. Seperti itu. Iya, inilah hal-hal yang patut, dan ini untuk bapak-bapak ibu yang ada, yang senior-senior saya, sudah melewati semua itu dan sudah sukses membawa anak-anak untuk cinta kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan memiliki intelek yang pastinya luar biasa. Sebagai ayat terakhir, saya ingin ini nanti dibahas lebih banyak dalam sharing. Kita membaca di dalam kitab Ulangan sebagai ayat terakhir, Ulangan pasal 6, ayat 6 dan 7. Ulangan pasal 6, ayat 6 dan Ayat 7. 6, ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang kelima, Bu Mastri. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yes. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketujuh. Ajarlah hal itu, yaitu mengasihi. Ajarlah hal ini pada saat kamu duduk, berbaring, berdiri, berbaring. Ulang-ulang terus, yaitu tentang apa? Tentang ayat yang kelima, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu. Saya akan ajak satu lagi di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15 sebagai ayat terakhir. Yosua pasal
24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat ke-15. 15 ya, Bu. Ya, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. amin. Inilah kekokohan iman, dan ini akan diikuti oleh setiap anak-anak dalam pertumbuhan sampai kepada dewasa. Anak-anak, kalau kita sebagai orang tua dan senior-senior sudah lakukan itu, kokoh di dalam mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, sedikit kesaksian pribadi bahwa saya katakan yang awal sesuai dengan tema, saya adalah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Bapa di surga, tetapi tidak dimanja, tidak manja. Saya bersyukur kalau sampai hari ini juga saya masih boleh bernafas, walau dengan dibantu oksigen. Tetapi saya tiap hari terus dilatih oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa di surga, untuk selalu hidup di dalam sukacita, menikmati hidup di dalam bahagia, dan di dalam perjuangan. Dan ini yang saya tanamkan kepada anak-anak, bahwa engkau bukan bekerja keras dengan kekuatanmu sendiri, tetapi engkau harus berusaha. Ayo bekerja keras masing-masing dalam bidang kalian. Kalau anak pertama memang di dalam pelayanan, anak kedua di dalam bidangnya, yaitu bidang hukum, supaya Tuhan buka jalan terus sama kau, tetap andalkan Tuhan. Seperti itu. Dikasihi, namun tidak manja. Anak yang ketiga masih kelas 2 SMA, dan ini menjadi pergumulan terus untuk saya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih, dan saya tetap berterima kasih dan terus berterima kasih kepada senior-senior yang sudah menjadi teladan untuk saya dalam kesuksesan membina putra-putri anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Mastri. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Bu Ruth adalah salah satu teladan bagi kita semua dalam hal kegigihan, ketangguhan. Luar biasa. Firman yang dibagikan juga luar biasa, kesaksian yang dibagikan juga kesaksian yang hidup. Saya akan beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Ruth atau sharing kesaksian, saya juga persilahkan. Terima kasih Bu Ruth, firman-Nya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Terima kasih. Tuhan Tuhan berkati. Terima kasih Mak Hong. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mohon koreksi kalau ada yang kurang tepat, Bapak Ibu.